Roh Kudus dijadikan parakletos, yaitu yang mengelilingi kita, yang mendampingi kita, yang menaungi kita, yang mengikuti kita, yang memimpin kita, yang topang kita. Dari bawah menopang, dari atas mengurap, dari pinggir mendamping, dari depan memimpin, dari belakang mengikuti. Sehingga kita ada Roh Kudus, sebab puji Tuhan orang Kristen ada Roh Kudus. Jangan ikut-ikut, kalau gini baru ada Roh Kudus. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Itu Roh Kudus. Itu tidak ada dasar Alkitab. Itu bisa dipalsukan oleh setan. Tapi yang ada Roh Kudus pasti ada dua hal. Dia suka kebenaran Tuhan. Dan kedua, dia suka hidup suci. Dan dia akhirnya akan memuliakan Kristus. Ini semua adalah ajaran Roh Kudus yang paling sejati. Semua karunia yang baik dari Allah, yang tidak baik dari setan, yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik, ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh, terpelanting, lalu mukanya tidak sadar, matanya tutup? Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus membangunkan otak kita. Roh Kudus menjernihkan ingatan kita. Roh Kudus menyegarkan rasio kita. Dan kita akan hidup tertib, hidup baik-baik, hidup suci. Itu anugerah yang baik. Karena istilah dari itu Yakobus, karunia yang baik dari Allah. Jadi baik itu harus dimengerti. Jangan campur dengan karunia yang tidak baik. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bekerja sama di perjanjian baru. Tetapi tidak sendiri wujud di dalam satu masyarakat orang beriman. Sehingga di dalam perjanjian lama, Roh Kudus turun kepada satu orang untuk satu tugas tertentu. Selesai tugas ditarik kembali. Orang itu menjadi orang biasa. Roh Kudus menghembuskan firman. Nabi bernubuat. Sesudah itu Nabi itu kalau tidak hidup suci, Roh Kudus kembali ke Tuhan. Itu sebab Daud berdoa di dalam Mazmur 51. Jangan terima kembali rohmu daripadaku. Dia tahu dia tidak bisa terus menerima Roh Kudus. Maka dia takut kalau dia berdosa ditarik lagi kembali. Jangan menarik Roh Kudus daripadaku. Tapi di perjanjian baru lain. Yesus berkata, aku akan kirim roh. Roh kebenaran akan beserta dengan engkau. Sampai selama-lamanya. Will forever and ever indwelling in your heart. Roh Kudus akan berdiam di dalam hatimu. Sampai selama-lamanya. Sehingga perjanjian lama tetap ada pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tidak wujud bersama mereka selama-lamanya. Lain sama perjanjian baru. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah perjanjian lama sudah ada orang merasakan itu. Tapi tidak bisa memiliki. Maka Tuhan berjanji satu hari roh akan berada dengan kamu sampai selama-lamanya. Maka di dalam itu kisah para rasul pasal 28. Engkau bertobat, meninggalkan dosamu, beri dirimu dibaptiskan untuk mendapat pengampunan dan menerima roh yang dijanjikan. Lalu sesudah itu perjanjian baru ada pekerjaan Roh Kudus yang terus menolong orang menerima Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian lama orang-orang pernah menerima Roh Kudus dan mereka juga diselamatkan. Gereja cuma satu. Semua gereja itu adalah golongan-golongan yang memakai nama gereja. Yang memakai nama gereja ada yang betul-betul gereja. Ada yang bukan gereja. Jangan kira ada pelang gereja apa-apa. Lalu saya anggap itu gereja. Saya mau lihat kepercayaannya.
supaya melihat iman mereka. Kalau di luar tulis gereja, di dalamnya hidup kotor, najis, itu adalah pemalsuan gereja. Pengerjaan terhadap gereja. Ada memperalat gereja untuk melakukan kejahatan. Saya tidak ngaku. Saya juga tidak mau bersekutu. Tidak mau panggil mereka untuk sama-sama berbakti. Karena saya tidak tahu mereka gereja tidak. Jadi gereja mana yang diberikan Roh Kudus untuk kita melayani bersama dan membangun di dalam tubuh Kristus. Yaitu gereja yang sejati. Engkau bicara sama orang namanya anggota gereja. Tapi waktu bicara tentang Allah dia tentang. Bicara tentang Kristus dia kutuk. Engkau hatinya mengatakan, I cannot communicate with this man. This person is not a true Christian. No union between me and him. Tidak ada kemungkinan bersatu, tidak ada kemungkinan sepaham. Maka artinya adalah orang palsu yang meniru menjadi seperti Kristen. Alkitab mengatakan, setan pun bisa memalsukan diri menjadi malaikat yang terang. Berarti kemunafikan, kepura-puraan sudah terjadi di dalam segala bidang rohani. Itu sebuah gereja yang mana? Gereja yang sejati. Di dalam Calvin ada kalimat invisible church. Dan juga ada kalimat visible church. Yang disebut gereja yang tidak kelihatan. Itu ada gereja segala zaman, segala bangsa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kalau ada gereja yang sudah bangun gedung besar, pelangnya besar, tapi dalamnya tidak ada iman sejati. Itu bukan gereja. Itu adalah masyarakat agama yang memperalat nama gereja untuk memalsukan sebagai anak Tuhan. Jangan percaya kepada dia. Waktu Yesus lahir, pertama kali yang kekal sama yang sementara ada titik kontak. Karena Yesus adalah Allah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus, Allah dan manusia bertemu. Di dalam diri Yesus, dia yang mencipta bersalut dengan daging yang dicipta. Dan firman menjadi daging. Dia boleh hidup di tengah-tengah manusia di dalam dunia ciptaan. Itu namanya titik kontak antara yang mencipta yang dicipta. Tetapi di dalam diri engkau, bagaimana mengkontak Tuhan Allah? Harus melalui Yesus Kristus. Melalui keselamatan, melalui pengampunan, melalui hidup baru di dalam Kristus. New creation. Dan engkau sekarang boleh kontak sama dia. Kita mengatakan Efesus pasal 1 ayat 13-14. Roh Kudus diberikan kepada orang yang beriman kepada Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh hatimu menerima Tuhan, mempunyai iman kepada Kristus, Roh Kudus ikut masuk ke dalam hatimu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Engkau harus bertobat, mengaku dosa, berikan dirimu dibaptis, lalu engkau akan menerima pengampunan dan menerima roh yang dijanjikan. Dan Roh Kudus diberikan kepada orang yang beriman, Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat. Ketiga, Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kesaksian tentang Kristus. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Kami bersaksi bagi hal ini. Roh juga bersaksi bagi ini. Yaitu roh yang diberikan kepada orang yang taat kesaksian ini. Jadi kalau engkau mendengar Yesus mati dan engkau hatinya taat. Oh Tuhan, saya sungguh-sungguh mau menerima. Waktu engkau menerima dan taat kepada kesaksian tentang Injil yang diberitakan. Waktu engkau taat, Roh Kudus masuk ke dalam hatimu.